Apabila kita mengatakan SDM Indonesia itu rendah, banyak yang tak terima. Tapi faktanya... Guys, kalian pernah mikir nggak, kenapa Indonesia sering disebut sebagai negara dengan SDM rendah? Padahal negara kita punya begitu banyak sumber daya alam yang begitu melimpah. Tapi kalau dipikir-pikir, emang bener sih. Di saat negara lain sibuk mengembangkan teknologi baru, rakyat kita masih terjebak dengan pola pikir yang sangat jadul banget nih. Ada yang masih sibuk nonton hiburan topeng monyet kayak gini, ada juga nih yang mencoba ngidupin genset hanya dengan memakai doa. Jadi gimana nih? Apakah negara kita benar-benar nggak bisa maju? Atau memang negara kita sudah dikutuk untuk tetap jadi negara miskin? Nah, kita akan bahas tuntas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru masuk, silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dan konten-konten menarik lainnya. Oke, kita intro dulu. Pertama-tama, mari kita bahas dulu apa itu SDM. SDM atau sumber daya manusia adalah segala hal yang berkaitan dengan kualitas, kemampuan, dan keterampilan manusia yang berkontribusi dalam pembangunan suatu negara dan perusahaan. Dalam konteks negara, SDM berarti kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, serta produktivitas warga negaranya. Kalau SDM tinggi, itu berarti orang-orang di negara tersebut punya kemampuan yang mumpuni untuk berinovasi. Jadi, kenapa Indonesia disebut sebagai SDM rendah? Nah, salah satu faktornya adalah kualitas pendidikan yang masih terbatas di berbagai daerah, terutama di daerah pedesaan nih. Meskipun angka melek huruf di Indonesia lumayan tinggi, masalahnya bukan cuma soal bisa baca tulis, tapi bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri. Banyak sekolah yang kurang fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, ini berdampak banget. Banyak generasi muda kita yang masih belum siap menghadapi tantangan baru di dunia kerja. Contoh simpelnya nih, di saat negara lain sibuk bikin inovasi baru, sibuk mengembangkan teknologi baru. Bahkan di negara lain ada yang sibuk bikin sesuatu yang di luar nalar gitu loh. Contoh kayak Elon Musk nih, dia sudah bisa bikin roket, bahkan sudah banyak tersebar beritanya nih kalau si Elon Musk ini mau menjelajahi luar angkasa. Nah, kalau negara kita gimana nih? Malah masih terjebak dengan budaya-budaya yang gitu-gitu aja. Kayak nggak mabuk nggak gaul, tawuran masih dianggap hal yang keren, begal masih banyak di mana-mana. Bahkan bisa dibilang rakyat kita masih terjebak di zaman yang masih kuno banget nih. Kita bisa lihat dari sisi hiburan aja. Disclaimer dulu ya, ini bukan mau menyudutkan suatu suku dan sebagainya. Tapi ini adalah fakta yang kita temukan di berbagai macam platform media sosial. Ya, kita sebut saja di Jawa. Sekarang banyak kita lihat komentar-komentar yang menyebut Jawa itu hama. Ini gara-gara di daerah Jawa sampai saat ini masih mendewa-dewakan hiburan-hiburan jadul. Contoh nih, kayak sound horeg yang kata orang-orang sudah kayak perindapan gitu loh. Nah, ada juga nih hiburan yang lagi naik daun di Jawa saat ini. Gue sendiri nggak tahu nih apa nama asli dari hiburan ini. Tapi banyak netizen kita yang menyebut hiburan ini sebagai topeng monyet modern gitu. Dan yang lebih parah lagi nih, ada juga yang berusaha menghidupkan sebuah genset hanya dengan menggunakan sebuah doa. Lah, otaknya di mana ya? Kalau kita bandingkan SDM Indonesia dengan negara-negara lain, kayak negara Jepang, Korea Selatan, ataupun di Singapura, ada beberapa perbedaan yang signifikan. Negara-negara itu sudah lama banget fokus pada pengembangan SDM mereka. Mereka punya sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan fokus pada peningkatan keterampilan. Mereka sangat mengutamakan pendidikan teknis dan penguasaan teknologi. Sementara itu di Singapura, meski dibilang negara kecil, mereka punya tenaga kerja yang sangat terampil di bidang teknologi dan inovasi. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan juga sudah jauh melangkah dalam hal pengembangan industri dan riset. Mereka itu punya sistem pendidikan yang memadukan teori dengan keterampilan yang sangat relevan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya agar Indonesia keluar dari lingkaran ini dan mengubah nasib SDM di Indonesia? Jadi, ini bisa dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. Misalkan dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, ikuti pelatihan dan pendidikan vokasi. Jadi jangan cuma fokus ke pendidikan akademis aja nih, tapi juga penting untuk memberikan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja.
Kemudian yang ketiga, manfaatkan teknologi yang ada. Gue yakin banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tapi setidaknya kita bisa mulai untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Contoh seperti AI atau Artificial Intelligence, yang dimana teknologi ini sudah berkembang pesat di mana-mana. Dan kalau kalian masih awam tentang teknologi ini, sekarang kalian bisa belajar AI dari mana aja. Bisa belajar otodidak dari rumah, atau bahkan kalian bisa belajar dari berbagai macam platform media sosial. Sekarang sudah banyak banget media-media yang berbagi pengetahuan tentang teknologi AI. Yang kalian harus tahu adalah teknologi itu diciptakan untuk dipelajari, bukan dihindari. Jadi gimana guys? Apakah Indonesia bisa jadi negara maju dan meningkatkan SDM-nya atau tidak? Nah, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. So, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, jauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, itu video yang sudah kita simak ya tadi ya, bahwasanya SDM, apabila warga kita dikatakan SDM rendah, mereka tak terima. Tapi kenyataannya, faktanya memang seperti itu. Banyak orang yang masih enak dengan masa-masa yang dulu, masa-masa kuno, macam tradisi-tradisi yang dulu harusnya dimusnahkan. Harusnya anak-anak muda itu merancang ke depannya. Ada negara lain sudah membuat roket, ada juga yang sudah membuat robot. Itu di Indonesia hanya itu sahaja para sahabat, tak ada perkembangan di situ saja. Makanya kalau Mas Farhan bekerja dekat Malaysia ini, saat Mas Farhan bekerja dekat Malaysia ini, ada pemikiran lebih cemerlang dan lebih untuk maju ke depan macam itu. Tak ada tak pemikiran dekat Indonesia itu macam dekat Indonesia itu hanya mengikuti tradisi-tradisi macam itu, semacam malam takbiran, itu semacam sudah tradisi. Dan juga semacam son horeg dekat Jawa itu sudah sudah hal yang biasa macam itu. Bahkan setiap tahun digelar aksi-aksi semacam itu. Bukannya anak-anak muda itu nak memikirkan, nak belajar dekat AI macam itu, boleh belajar dekat rumah juga macam itu, untuk teknologi lebih maju macam itu. Tak ada para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.